adalah seluruh proses membersihkan mayat dengan refiner. Untuk membiarkan orang mati pergi dengan bermartabat, penyulingan harus mencuci setiap inci kulit mayat sebelum dikremasi. Kemudian kenakan riasan Anda dan tunggu keluarga melihat Anda untuk terakhir kalinya. Tapi hari ini mayat ini agak aneh. Tidak ingin menutup mata setelah merias wajah. Ahui tidak punya pilihan selain mengeluarkan sebotol lem dan mengoleskannya ke kelopak mata mayat, memaksanya untuk menutup matanya. Terakhir, oleskan bantalan udara dan lipstik ke mayat wanita. Ini akan membuat terlihat lebih alami. Demi keamanan, dia melemparkan koin tembaga lain ke mulut wanita itu. Itu namanya uang jalan. Itu juga bisa membuat wanita hidup damai di dunia lain. Setelah semuanya selesai, Ahui mengatur agar muridnya mendorong tubuh keluar untuk menemui keluarganya. Setelah menyelesaikan pekerjaan yang ada, Ahui baru saja duduk untuk istirahat. Tapi kemudian tubuh lain didorong masuk. Saudara, apa artinya ini? Zhao Er salah paham. Itu baru dikirim, cepat make yuk, cepat. Tepat ketika Ahui bangun untuk mempersiapkan tubuh. Detik berikutnya, mayat itu tiba-tiba duduk. Takut kali ini, Ahui panik. Hal ini membuat Ahui terkejut. Nama pria itu adalah Chang Wei. Dia adalah saudara laki-laki Ahui yang baik. Keduanya biasanya suka bertarung dan bercanda. Kali ini, Rose mendapatkan keinginannya. Rose memiliki mata yin dan yang sejak dia masih kecil. Kamu bisa melihat hal-hal yang orang biasa tidak bisa. Dia bukan hanya keponakan Paman Ning tetapi juga muridnya. Jadi pelajari sedikit hitung mundur. Chang Wei sering membawa Ahui kemana-mana untuk menangkap hantu dan menghasilkan uang. Hari itu, Ahui dibawa ke rumah pelanggan oleh Chang Wei begitu dia pulang kerja. Tapi begitu memasuki ruang tamu, angin mulai berhembus. Ada seorang gadis di udara. Chang Wei dapat mengetahui sekilas bahwa gadis itu telah dirasuki oleh hantu. Melihat ini, Wei buru-buru membuang ujung jarinya. Kejahatan menghantam masa lalu. Gadis itu langsung terhempas di atas ranjang. Ketika hantu melihat seseorang datang, jadi segera harus mengendalikan gadis itu. Hai, datang dan bantu. Dia menginginkan kehidupan gadis ini. Untungnya, Ahui melangkah maju untuk membantu mengendalikannya. Barulah Chang Wei menggunakan mantra untuk mengundang tubuh bagian atas dewa. Hanya satu gerakan menaklukkan hantu itu. Suara tebasan lagu Buddhis. Saya tidak peduli siapa yang benar atau salah. Bagaimanapun, itu salah bagi Anda untuk berada di sana-sini. Hari ini, aku tidak memberimu pelajaran. Tidak denganku juga. Pada saat cermin gosip bersinar, hantu itu dengan cepat tersedot keluar. Kemudian dia dipukuli mundur dan tubuh serta rohnya dihancurkan. Dan gadis itu kembali normal. Setelah keduanya menyelesaikan pesanan ini, Wei diikuti oleh percikan lain. Hanya merias wajah seorang gadis yang meninggal karena kecelakaan. Tanpa diduga, saat keduanya hendak pergi, tiba-tiba seorang paman dengan ramah mengingatkan mereka untuk tidak menyentuh hantu dan dewa ini sebanyak mungkin. Paman mulai berbicara tentang pengalamannya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Pergi ke Pisang Raja Tendan dengan temannya di Malaysia. Pada saat ini, keceriaan bahkan kehilangan nyawanya. Hantu, aku sudah bertamu terlalu banyak. Bagaimana bisa ada hantu pisang raja? Tapi Chang Wei tidak percaya dengan ucapannya tentang pohon pisang yang menjadi roh. Jadi mereka berdua bertaruh dengan pamannya. Mereka memutuskan untuk pergi ke hutan bersama untuk mengekstrak roh pisang. Paman juga langsung setuju bahwa jika keduanya berhasil mengeluarkan esensi pisang, keluarkan 9 yuan sebagai taruhan. Kemudian Chang Wei dan Ahui mengikuti sang paman ke hutan. Mereka mengikuti metode yang diajarkan oleh sang paman. Ahui terlebih dahulu mengikatkan tali merah pada benang sari pohon pisang. Ujung lainnya terikat pada jempol kakinya. Kemudian semprotkan darah di kedua ujungnya. Akhirnya, dia memikirkan wanita yang dia sukai. Dengan cara ini, roh pisang akan menjadi apa yang Anda inginkan dan habis. Benar saja, ada gerakan di kuncup pisang setelah beberapa saat. Sesuatu sepertinya menerobos. Dan inilah anjing dari Taman Pisang Raja. Kejar orang-orang ini untuk tur. Mereka baru saja berlari. Kemudian, seorang wanita keluar dari daun pisang. Penampilan wanita itu persis seperti yang ada dalam pikiran Ahui. Tapi sperma Basho King Kong perlu menyedot esensi manusia. Setelah dia mengisap seorang pria hingga kering, dia menjadi seindah bunga. Tapi dia masih gumpalan jiwa.
Kemudian roh pisang menemukan wanita yang dipikirkan Hui di tubuhnya. Pada saat yang sama, Ahu yang sedang tidur di tempat tidur tidak menyadarinya. Pada saat ini, roh pisang membangunkan Ahui yang sedang tidur. Mengapa rambut Anda tiba-tiba tumbuh? Apakah Anda memikirkan gadis-gadis seperti saya ketika Anda menarik roh pisang di hutan pisang malam ini? 是不是也在想着像我这样的女孩子呢？ Melihat wanita di depannya, Ahui harus percaya akan keberadaan esensi pisang. Jadi dia berlutut dan memohon belas kasihan. Karena dikabarkan esensi pisang akan menyedot sperma para pria. Mungkin kamu akan mati muda. Ahui yang sangat takut menemukan paman yang bertaruh dengannya semalam untuk meminta bantuan. Tetapi sang paman mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan dapat mengusir roh pisang sampai malam bulan purnama ke-15. Tak berdaya Ahui datang ke rumah paman Ying lagi. Tapi jawaban paman Ying sama. Ahur yang tidak bisa memikirkan cara, hanya bisa tinggal dengan esensi pisang setiap hari. Setelah beberapa hari bergaul dengan Ahur, dia tidak terluka. Jadi di malam hari, dia membawa roh pisang ke kasino. Dia ingin menggunakan kemampuan roh pisang untuk memenangkan judi. Tanpa diduga, Ahui datang ke kasino hitam. Metode anehnya sekira menarik perhatian bos. Saat Ahui dan Banana Essence akan pergi, Saudara Xiong menghentikannya. 小子，这什么牌？ 开什么玩笑，扑克牌啊！黑桃五 Kata-kata Basho Jing secara langsung mengungkap identitasnya. Ada yang tidak beres dengan Ahue, dan dia akan menariknya dan melarikan diri. Tapi dia dihentikan oleh Saudara Xiong di saat krisis. Polisi menerobos masuk. Setelah melihatnya, roh pisang dengan cepat merapal mantra untuk membuat Ahui tidak terlihat. Sekarang mereka tidak bisa melihatnya lagi. Tak terlihat. Mereka adalah penjudi. Mengapa Anda tidak menangkapnya? Hei, berhenti berpura-pura gila dan bicaralah ke udara. Masuk kembali dan bicara perlahan. Saudara Xiong telah menyimpan dendam terhadap esensi pisang raja sejak saat itu. Dan dia ingin menangkapnya untuk usaha tangannya. Segera setelah Saudara Xiong keluar, dia melihat kelemahan esensi pisang. Ternyata esensi pisang sangat takut api. Setelah mengumpulkan informasi ini, Saudara Xiong membawa orang ke rumah Ahui. Pada saat ini, esensi pisang ditekan oleh obor dan tidak dapat dilepaskan. Melihat keduanya akan menerima kotak makan siang, Ahui menyalakan Saudara Xiong terbakar. Tanpa diduga, Saudara Xiong berubah menjadi hantu setelah kematiannya. Saudara Xiong yang mengisap cukup banyak dupa, mendapati dirinya jelek di cermin. Jadi dia mulai melelehkan Lilith dan mengoleskannya di wajahnya. Tak lama ia melihat wajah tampannya. Kemudian, dia memilih setelan untuk dirinya sendiri. Sekarang siap pergi ke Ahahuri untuk membalas dendam. Dan tepat ketika Saudara Xiong pergi, Paman Ying membawa buketnya ke toko kertas dan ingin melamar bos wanita. 和老板娘求婚。我一直在爱着你，亲爱的，你肯不肯嫁给我？我的第一次都给了你，你不能把我抛弃。 Paman Yin, yang baru saja memasuki pintu, melihat wanita itu terbaring di tanah. Jadi dia melangkah maju untuk menopangnya. Saat ini, Saudara Xiong mendatangi Paman Yin dan berbicara. Dia sudah mati, aku akan membunuhnya lagi. Panggil dia putra dan cucu. Suaranya jatuh begitu saja. Paman Ying menyadari ada yang tidak beres. Dia dengan cepat menelepon dan memberitahu Chang Wei. Telolet telah menjadi hantu. Dia membunuh Bibi. Dia datang untuk membalas dendam padamu sekarang. Siap-siap. Chang Wei yang menerima pemberitahuan itu dengan cepat mengatur formasi. Dan kemudian hantu itu datang. Tapi saat hantu memasuki pintu, Chang Wei menuangkan sepanci darah anjing hitam di atasnya. Kemudian, merapal mantra untuk mengundang tubuh bagian atas. Lalu Chang Wei mengusir hantu itu dengan tendangan. Dan sekarang ada segel darah anjing. Nyala api yang dimuntahkan oleh hantu itu sama sekali bukan lawan Chang Wei. Setelah pertarungan antara keduanya, melihat hantu itu ingin melarikan diri. Kebetulan Chang Wei menggunakan dekrit dukungan untuk mengendalikannya. Dengan cara ini, hantu itu hancur berantakan di bawah restu ibu. Saat Chang Wei hendak melakukan sihirnya, hantu itu terus menyatu. Sudah hampir waktunya roh pisang pergi. Chang Wei tidak punya pilihan selain mempercayakan masalah ini kepada Ying Xiu. Dan dia tetap tinggal untuk berurusan dengan hantu.
Saat ini, Jiang Wen yang kehilangan mantra mengundang tubuh atas dewa. Sama sekali bukan tandingan hantu itu. Dia langsung dipukuli begitu tidak berdaya. Tepat ketika hantu itu memukuli Ah Hui, sebuah mobil tiba-tiba mendekat. Jiang Wei tanggap dan berhasil menghindari masalah. Dan hantu itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, Paman Ying sedang merapal mantra untuk mengusir esensi pisang. Karena cedera serius esensi pisang, dia akan meniup jiwa. Ah Hui tidak tega melihatnya pergi seperti ini. Jadi Paman Ying memilih menggunakan tali merah untuk mengikatnya ke kepala roh pisang. Sisi lainnya diikat ke kaki merpati putih. Kemudian gunakan cermin gosip untuk mengarahkan jiwa esensi pisang ke merpati putih. Dengan cara ini, merpati putih terbang bersama jiwa roh pisang. Videonya berakhir di sini.